Bayangkan, sebuah dunia di mana para dewa tidak hanya berkuasa di langit, tapi juga berperang demi menegakkan keseimbangan alam semesta. Langit retak oleh petir, sungai Nil mengalir deras dengan darah simbolis, dan seluruh Mesir bergetar karena perang suci antara kebenaran dan kekacauan. Inilah pertempuran para dewa Mesir, kisah di mana setiap benturan bukan sekedar perebutan tahta, tapi pertarungan abadi antara terang dan gelap di dalam diri manusia itu sendiri. Dan menariknya, kisah ini mungkin bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang kita hari ini. Mitologi Mesir kuno adalah salah satu yang paling kompleks dan penuh makna simbolik di dunia. Di balik nama-nama besar seperti Osiris, Isis, Set, dan Horus, tersimpan filosofi mendalam tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Para Firaun menggunakan mitologi ini bukan hanya sebagai cerita untuk rakyat, tapi sebagai peta spiritual, sebuah cara untuk memahami dunia dan diri mereka sendiri. Namun, inti dari semua itu terletak pada satu kisah besar, pertempuran antara Set dan Horus. Kisah yang menggambarkan konflik antara kekacauan dan ketertiban, kegelapan dan cahaya, dendam dan kebenaran. Osiris adalah simbol kehidupan, kesuburan, dan keadilan. Ia adalah raja Mesir yang dicintai rakyatnya. Namun saudaranya Set iri. Ia adalah dewa padang pasir dan kekacauan, simbol dari ego, amarah, dan kehancuran. Set mengundang Osiris ke sebuah pesta. Di sana ia menyiapkan peti indah yang hanya muat untuk tubuh Osiris. Saat Osiris masuk ke dalamnya, peti itu dikunci rapat, disegel dengan timah, dan dilempar ke sungai Nil. Osiris mati tenggelam, dan dunia tenggelam dalam kegelapan. Ini bukan hanya kisah pengkhianatan, tapi lambang kematian spiritual. Kematian dari sisi baik dalam diri manusia saat dikalahkan oleh nafsu, ego, dan kekuasaan. Isis, istri sekaligus saudari Osiris, mendengar kabar kematian itu. Namun ia menolak percaya. Ia yakin cinta bisa menembus kematian. Ia berjalan melintasi Mesir, menyusuri tepi sungai Nil, menanyakan setiap batu, setiap pohon, setiap hembusan angin. "Di mana suamiku, Osiris?" Berhari-hari, berminggu-minggu ia mencari, dan akhirnya di kota Byblos, tubuh Osiris ditemukan, terperangkap di dalam batang pohon besar yang tumbuh dari tempat petinya tersangkut. Isis membawa jasad suaminya pulang ke Mesir. Ia memanggil napas kehidupan ke dalam jasad Osiris hingga ia hidup kembali walau hanya sementara. Dari cinta yang abadi itu lahirlah Horus, sang dewa langit. Isis di sini bukan sekedar dewi. Ia adalah simbol dari kekuatan cinta, penyembuhan, dan kesetiaan yang mengembalikan harmoni ke dunia yang hancur. Waktu berlalu, Horus tumbuh menjadi sosok yang gagah, bermata tajam seperti elang. Sejak kecil, ia tahu ayahnya dibunuh dan dendam mengalir di darahnya. Ketika dewasa, Horus dan Set memperebutkan tahta Mesir. Dan dimulailah pertempuran terbesar dalam mitologi Mesir, berlangsung selama 80 tahun. Mereka bertarung di darat, di sungai Nil, bahkan di langit. Kadang Horus menang, kadang Set berbalik unggul. Dalam salah satu kisah, Set mencungkil mata kiri Horus, dan dari luka itu lahirlah simbol legendaris, mata Horus, lambang perlindungan dan kesadaran spiritual. Namun, pertempuran ini lebih dari sekadar duel fisik. Ia adalah konflik batin
antara kebaikan dan kekacauan di dalam diri manusia. Horus mewakili kesadaran, disiplin, dan kebenaran, sedangkan Seth adalah kekacauan, ego, dan hasrat untuk menghancurkan. Dalam kisah lain, mereka bertarung di pengadilan para dewa. Seth menuduh Horus masih muda, belum bijak. Horus menuduh Seth haus kekuasaan dan pembunuh ayahnya. Para dewa terpecah, bahkan Ra, dewa matahari, ragu siapa yang lebih layak. Karena mereka melihat kedua sisi memiliki peran. Akhirnya, para dewa berkumpul untuk memutuskan siapa yang layak memimpin. Dan mereka memilih Horus bukan karena ia kuat, tapi karena ia belajar dari penderitaan. Ia tidak memusnahkan Seth, melainkan membiarkannya hidup, sebab tanpa kekacauan, ketertiban tak akan pernah berarti. Tanpa bayangan, cahaya tak akan pernah tampak. Inilah puncak kebijaksanaan mitologi Mesir, bahwa harmoni sejati bukan menghancurkan kegelapan, tapi menyeimbangkannya. Ia memahaminya bukan sebagai musuh, tapi sebagai kekuatan yang diperlukan agar dunia tetap seimbang. Sejak saat itu, Horus memerintah bumi, sementara Seth menjaga gurun dan badai, simbol bahwa kekacauan harus ada agar keteraturan bisa hidup. Kisah ini bukan hanya tentang para dewa, tapi tentang kita semua. Osiris adalah kebijaksanaan yang mati dalam diri kita saat kita dikuasai ego. Isis adalah cinta dan penyembuhannya. Seth adalah sisi gelap yang selalu ingin berkuasa, dan Horus adalah kesadaran, kemampuan untuk melihat dan mengendalikan semua itu. Mitologi ini mengingatkan kita, tidak ada kebaikan tanpa kejahatan, tidak ada kedamaian tanpa konflik. Yang penting adalah bagaimana kita menemukan keseimbangan di tengah keduanya. Mereka adalah bagian dari kita. Pertempuran mereka adalah kisah tentang perjalanan spiritual manusia, tentang bagaimana kita jatuh, hancur, bangkit, dan akhirnya menemukan harmoni di dalam diri. Pertempuran para dewa Mesir mungkin terjadi ribuan tahun lalu, tapi sebenarnya ia masih berlangsung di dalam setiap hati manusia yang berjuang melawan Seth di dalam dirinya. Setiap kali kamu menahan amarah, melawan kesombongan, atau memilih kebaikan di atas keegoisan, kamu sedang menjadi Horus. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan ketika kamu menaklukkan dunia, tapi ketika kamu menaklukkan dirimu sendiri. Jika kamu menikmati kisah mitologi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Dewa Mesir mana yang menurutmu paling menarik? Sampai jumpa di video berikutnya, karena setiap legenda selalu punya makna tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan.